strong. Kenalkan, nama saya Nimadi Undaryani dengan NIM 190111133. Di sini saya akan membahas tentang pengertian aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan serangkaian hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, di mana seringkali terjadi kegiatan pemasaran akan menimbulkan suatu pasar. Pasar dalam artian sempit adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jadi, pasar ini merupakan lokasi tertentu yang ditunjuk oleh pembeli maupun penjual untuk melakukan transaksi. Sedangkan dalam artian luas, pasar adalah kumpulan atau himpunan dari pembeli, baik itu pembeli nyata maupun tidak nyata, atas pembelian barang atau jasa yang akan digunakan. Analisis aspek pasar dan pemasaran merupakan suatu usulan proyek yang digunakan untuk menggambarkan mengenai besarnya pasar potensi yang tersedia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan mendatang. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran. Menurut Kasmir dan Jakfar, tujuan utama dari menganalisis aspek pasar dan pemasaran adalah untuk mengetahui seberapa besar pasar yang dimasuki, baik itu dari segi struktur, peluang, serta prospek pasar. Sehingga dari sini kita akan mengetahui strategi pemasaran apa yang cocok digunakan di pasar tersebut. Secara khusus, adapun tujuan dari analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, meningkatkan laba penjualan. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba penjualan dengan cara melakukan promosi dan melakukan strategi-strategi yang tepat untuk memasuki pasar tersebut, di mana dengan meningkatkannya penjualan, maka diharapkan laba perusahaan tersebut akan meningkat. Yang kedua, mendominasi pasar. Dengan cara menganalisis aspek pasar dan pemasaran, kita dapat mendominasi pasar yang kita masuki. Yang ketiga, memperkecil daftar pesaing. Analisis aspek pasar dan pemasaran dapat digunakan untuk memperkecil daftar pesaing, karena di dalam analisis aspek pasar dan pemasaran, kita mengetahui info-info mengenai pesaing-pesaing kita di pasar tersebut. Yang keempat, meningkatkan prestise atau wibawa produk serta perusahaan di pasar. Caranya yaitu dengan melakukan promosi, sehingga produk kita diketahui dan dapat meningkatkan wibawa dari produk kita, serta perusahaan kita akan dikenal di pasaran. Yang kelima, memenuhi pihak-pihak tertentu, baik itu pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputusinta Julia Dewi dengan NIM 1901134. Kali ini saya akan membahas materi mengenai struktur dan jenis pasar. Seperti kita ketahui, pasar merupakan tempat para bertemunya penjual dan pembeli untuk menegosiasi suatu barang tertentu. Terlepas dari hal tersebut, tentunya masing-masing pasar memiliki struktur dan jenisnya masing-masing. Baik, yang pertama mengenai struktur pasar. Struktur pasar ini dapat kita kenali dari konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar ini biasanya melingkupi karakteristik pasar, hambatan-hambatan yang dilalui oleh pasar, dan mengenai penjual, pembeli, serta distribusi barang di sebuah pasar tersebut. Kemudian secara umum struktur pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini meliputi pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Dasar struktur pasar itu dapat dilihat dari dasarnya karakteristiknya dapat kita lihat sebagai pantauan struktur pasar. Kemudian yang kedua dapat kita lihat dari jumlahnya, yaitu jumlah penjual, pembeli, kemudian ukuran distribusi barangnya, hambatan yang masuk ke dalam pasar, serta diferensiasi produknya. Hal inilah yang dapat kita gunakan sebagai untuk melihat bagaimana struktur pasar di suatu pasar tersebut. Baik, kita langsung membahas mengenai jenis pasar. Jenis pasar itu berawal dari struktur pasar. Jadi jenis pasar itu yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang sudah banyak kita lihat
dan merupakan hal umum di lingkungan masyarakat. Tentunya pasar persaingan sempurna ini yang pertama memiliki karakteristik di mana pasar tersebut dapat membebaskan peserta pasar untuk keluar masuk pasar. Kemudian yang kedua, penjual atau pembeli memiliki keterbukaan informasi mengenai harga pasar atau harga barang. Kemudian yang ketiga adalah di mana dalam pasar persaingan sempurna tidak boleh adanya terjadi harga monopoli. Di mana juga dalam pasar persaingan sempurna jumlah penjual dan pembeli sama banyak. Kemudian yang kedua yaitu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini merupakan pasar di mana pengusahanya yaitu cuma satu atau pengusaha tunggal. Di mana dalam pasar ini substitusi barangnya tidak sempurna. Harga monopolinya bertahan namun tidak akan mempengaruhi permintaan dan tidak akan mempengaruhi penurunan dari harga barang walaupun harga barang lainnya meningkat atau mengalami kenaikan harga. Kemudian dalam pasar monopoli ini biasanya penetapan harga jual, kualitas, dan kebijakan lain-lainnya itu ditetapkan oleh satu tunggal pengusaha ini. Hanya ada satu perusahaan pasar, tetapi sangat memungkinkan jumlah penjual produk melebihi dari satu orang atau satu pengusaha tanpa adanya komoditas pengganti yang akan menggantikan pengusaha tunggal di pasar monopoli tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan pasar yang dimana jumlah penjual dan jumlah pembelinya sama-sama sedikit. Biasanya kurva permintaan memiliki elastisitas yang tinggi. Kemudian jumlah perusahaan yang berada dalam lingkup pasar ini terbilang sangat sedikit sehingga membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar maupun keluar pasar. Nah, biasanya penetapan harga di pasar oligopoli ini melalui penetapan harga yaitu kesepakatan bersama antara pihak-pihak penjual di lingkup pasar tersebut. Yang terakhir yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini merupakan pasar yang gabungan dari pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Nah, persatuan ini antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli disebut dengan pasar monopolistik. Di mana pada struktur ini perusahaan diberi keleluasaan untuk keluar masuk pasar dengan menjual atau menargetkan produk yang beragam dan tidak sejenis. Jadi dapat dibedakan antara pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar. Dalam studi kelayakan bisnis dan investasi, aspek pasar secara garis besar membahas tentang seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Adapun metode yang digunakan selama beberapa tahun ke depan dalam melakukan permintaan dan penawaran ialah metode proyeksi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ataupun seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam aspek pasar ini, yakni yang pertama penawaran. Penawaran yaitu kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkatan harga pasar. Apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang tersebut juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, permintaan, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang memiliki kemampuan membeli barang dengan berbagai tingkat harga. Apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang yang diminta akan mengalami penurunan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga barang yang diminta semakin menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan semakin naik. Yang ketiga, bentuk pasar. Jika dilihat dari segi produsen, maka pasar dapat dibedakan menjadi 4, yakni pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolitis. Sedangkan jika ditinjau dari segi konsumen,
Pasar dibedakan menjadi pasar pemerintah, pasar industri, pasar reseller atau penjual kembali, dan pasar konsumen. Yang keempat, mengukur serta meramalkan permintaan, yaitu seni memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang di saat sekarang dengan cara melakukan riset dan pengumpulan data serta informasi dari masa lampau ke undian melakukan pengolahan data, kemudian menentukan metode peramalan sebelumnya memproyeksi hasil data yang telah diperoleh hingga melakukan pengembalan keputusan peramalan dengan metode regresi atau metode ramalan yang disusun atas dasar pola data dari masa lampau. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan ataupun butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Beberapa hal pokok yang penting untuk dianalisis dalam aspek pemasaran ialah segmentasi pasar, yaitu pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda, tentunya mempunyai atau memerlukan produk dan marketing mix yang juga berbeda. Beberapa aspek seperti geografis, demografi, psikografi, dan perilaku merupakan beberapa aspek utama di dalam segmentasi pasar. Yang kedua, sasaran pasar. Sasaran pasar yaitu dapat dilakukan dengan cara menelaah 3 faktor penting dalam aspek pemasaran, yakni ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktur segmen, serta sasaran dan sumber daya. Selanjutnya yang ketiga, menentukan posisi pasar. Dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah, yakni mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, serta mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi. Analisis persaingan pasar di dalam menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif. Dalam studi kelayakan bisnis tentunya perlu bagi kita untuk mencermati produk, harga, saluran distribusi, dan juga promosi yang dilakukan oleh para pesaing terdekat. Beberapa tahap atau langkah yang bisa kita tempuh dalam menganalisis para pesaing antara lain mengidentifikasi para pesaing, menentukan sasaran pasar pesaing, serta mengidentifikasi pasar pesaing. Segmentasi sasaran dan posisi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta perilaku berbeda di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya dan menjadi sasaran pasar pada strategi tersendiri. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran suatu perusahaan untuk mengenal minat serta kebutuhan konsumen di suatu market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya berjumlah 1 dan memiliki cakupan luas berubah menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen serta mengalami segmentasi. Jenis penentuan posisi pasar. Bisnis yang berbeda menggunakan teknik yang berbeda untuk penentuan posisi pasar. Namun, inilah beberapa jenis posisi pasar yang paling umum di pasar. Yang pertama, kualitas produk atau layanan. Di tengah perang harga yang menakutkan, banyak merek berusaha keras untuk memberikan kualitas. Ketika Anda menyenangkan pelanggan Anda dengan kualitas yang tak tertandingi, harga menjadi masalah yang tidak perlu diperhatikan. Yang kedua, inovasi dan keunikan. Banyak merek yang fokus memberikan inovasi dan keunikan. Jika Anda dapat membawa sesuatu yang baru dan menarik, Anda dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan orang-orang akan membayarnya dengan senang hati. Harga produk atau layanan. Ketika sebuah merek tidak diperkaya dengan inovasi,
maka harga adalah pilihan yang tepat untuk menantang persaingan. Anda diterima atau tidak, harga masih menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi banyak keputusan pembelian konsumen. Yang keempat, diferensiasi produk. Mirip dengan inovasi, diferensiasi produk adalah strategi pemasaran lain yang sangat baik untuk memimpin pasar. Produk atau layanan yang berbeda dengan mudah mematikan persaingan. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Layanan pelanggan atau customer service, jika dikelola dengan tepat, dapat menciptakan citra yang masif dan menentukan di benak konsumen. Faktanya, kategori ini fundamental dalam industri tertentu seperti perbankan dan restoran. Yang keenam, pemisahan. Menargetkan segmen pasar tingkat mikro adalah cara lain untuk menentukan posisi pasar yang sangat efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kata serapan dari marketing mix yang berarti strategi penjualan atau pemasaran dengan penentuan harga yang bersifat unik. Bentuk promosi pemasaran ini dirancang secara khusus dan sedemikian rupa untuk hasil menguntungkan dari target pasar. Pemasaran yang sifatnya tidak statis, melainkan fleksibel dan terus menyesuaikan diri, memang memerlukan pendekatan berbeda. Pendekatan dalam memasarkan sebuah produk maupun jasa dari perusahaan inilah yang disebut dengan bauran pemasaran. Saat ini, strategi bauran pemasaran memang tidak berhenti. Seperti dalam artian dan definisi, perkembangan membawa strategi bauran pemasaran hingga menjadi 7 strategi. Yang pertama, produk. Menurut William J. Stanton, produk yang dinilai memenuhi variabel di bauran pemasaran adalah memuaskan serta sesuai keinginan pembeli, agar marketing sesuai dan memenuhi harapan penjual. Maka produk juga harus bisa sesuai dengan kebutuhan serta keinginan target pasar. Yang kedua, price atau harga. Saat ini harga memang relatif. Tidak semua orang akan tergiur harga murah. Sebuah produk dengan harga tinggi tetap akan bisa dipasarkan dengan sukses apabila memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Price atau harga seharusnya cocok dan sesuai dengan nilai tukar produk. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Untuk marketing saat ini tidak hanya memerlukan berupa bentuk fisik. Marketplace, media sosial, bahkan website juga akan termasuk di dalam variabel place ini. Menentukan tempat sebaiknya sesuai dengan target pasar. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Bentuk promosi yang tepat akan sangat berpengaruh pada kesuksesan pemasaran. Bila target pasar merupakan mereka yang lebih aktif di email, maka promosi melalui media sosial tentu tidak akan efektif. Begitupun sebaliknya. Selain via email dan via media sosial, kita juga bisa membuat sebuah website yang dibuat untuk edukasi dan promosi usaha. Yang kelima, people atau orang. People atau sumber daya manusia merupakan variabel baru dalam bauran pemasaran. Sumber daya manusia di sini berarti untuk pemasaran yang tepat, orang-orang yang bekerja sama juga harus tepat. Sumber daya manusia ini bisa berarti layanan konsumen sampai influencer atau buzzer yang turut terlibat mempromosikan produk. Yang keenam, proses. Promosi ini tidak berjalan baik bila proses produksi tidak sejalan. Untuk itu, dalam bauran pemasaran yang baru, proses produksi juga termasuk ke dalam metode. Penting sekali memastikan proses produksi berjalan lancar. Proses ini termasuk ke dalam kualitas bahan yang digunakan sampai SOP proses kerja karyawan. Yang ketujuh yaitu packaging atau pengemasan. Pengemasan dari produk juga termasuk dalam bauran pemasaran. Packaging yang menarik sudah tentu akan menambah daya tarik dari produk itu sendiri. Bahkan sering terjadi nilai produk meningkat karena kemasannya yang lebih menjual. Sekian dari saya, terima kasih. Teknik peramalan pasar. Peramalan permintaan pasar adalah sebuah metode analisa asumsi atau peramalan permintaan di masa depan.
Dengan menggunakan metode peramalan permintaan, maka sebuah perusahaan dapat membuat rencana yang sesuai untuk menghadapi tantangan permintaan pasar di masa yang akan datang dan segera mengambil langkah-langkah serta tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Adapun teknik-teknik dalam peramalan permintaan pasar ini yaitu yang pertama teknik kuantitatif. Beberapa metode teknik kuantitatif dalam melakukan peramalan permintaan antara lain yang pertama, metode rata-rata bergerak. Metode ini digunakan untuk merencanakan tren dalam permintaan. Dalam hal ini, permintaan rata-rata diambil dari kerangka waktu yang berbeda. Misalnya 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya untuk mendapatkan asumsi permintaan di masa mendatang. Yang kedua, metode ekonometrika. Metode peramalan permintaan ini merupakan metode analitik. Dalam metode ini, metode ekonomi dan matematika yang berbeda digunakan untuk meramalkan permintaan. Metode ini memberikan kebebasan untuk mengasumsikan banyak variabel sehingga lebih akurat dalam situasi bisnis yang real atau nyata. Metode ekonometrika ini didasarkan pada kriteria berikut. Yang pertama, permintaan produk didasarkan pada beberapa faktor. Yang kedua, determinannya adalah variabel independen, tetapi permintaan adalah variabel dependen. Yang ketiga, ada interaksi konstan antara permintaan dan determinannya. Yang keempat, ada interaksi konstan antara variabel independen. Variabel independen dibagi menjadi 2 jenis, yaitu eksogen atau non-ekonomi dan endogen ekonomi. Jenis interaksi ini dapat diperkirakan dengan metode statistik. Perkiraan dibagi menjadi himpunan persamaan linear atau non-linear. Prinsip-prinsip ini harus dipertimbangkan saat menggunakan metode ekonometrik untuk peramalan permintaan. Yang kedua, teknik kualitatif. Beberapa metode teknik kualitatif dalam melakukan peramalan permintaan antara lain yang pertama ada metode survei niat beli. Dalam metode survei niat beli, survei dilakukan terhadap produk, di mana beberapa pertanyaan tentang produk dirumuskan. Para peserta diminta untuk mereview dan menilai produk berdasarkan kriteria yang berbeda, seperti rasa, preferensi biaya, ekspektasi, dan sebagainya. Review ini kemudian dirangkum dan sebuah laporan disiapkan untuk meramalkan permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Yang kedua, metode opini tenaga penjualan. Dalam metode opini tenaga penjualan, permintaan penjualan teritorial yang berbeda dikumpulkan untuk meramalkan permintaan suatu produk. Kemudian permintaan wilayah individu digabungkan untuk menghasilkan laporan akhir dari permintaan pasar. Metode ini cukup sulit dilakukan karena keahlian salesman yang tidak tepat dan tidak mendukungnya. Namun dengan keterampilan yang sesuai, maka sebuah prediksi yang akurat dapat diramalkan.